Shalom. Kali ini saya akan bahas mengenai satu judul ya Bapak Ibu ya. Mengapa mereka tetap setia meski gereja tidak sempurna? Ini sebetulnya merupakan suatu imbang bahasan ya terhadap sharing firman saya yang berjudul Mengapa semakin banyak orang yang meninggalkan gereja ya. Bahasan saya yang lalu itu banyak menuang kritik dan kecaman. Banyak kritik atas sebuah kritik, Bapak Ibu. Ya. Saya sebetulnya kecewa sekali. Kenapa? Sharing firman itu di TikTok menjadi sangat viral, Bapak Ibu ya. Ada 20.800 tayangan. Ini rekor buat saya. Tapi saya sedih Bapak Ibu. Bukan itu tujuan saya Bapak Ibu. Kalaupun cuma 10 tayangan, saya akan luar biasa merasa nikmat dalam hidup. Kalau itu bukan soal kritiknya. Tapi saya merasa ada hal lain yang disalahartikan gitu loh. Kalau sebuah kritik itu diudarakan, belum tentu objek dari kritik itu tidak disukai Bapak Ibu. Apalagi dimaknai sebagai sebuah penghakiman, penuduhan, atau judgement. Bukan. Perlu kebesaran hati untuk menerima sebuah kritik dan kerendahan hati untuk merespon. Ini sebuah kritik untuk sebuah objek yang justru sangat saya cintai Bapak Ibu. Tapi banyak direspon sebagai sebuah tindakan negatif. Gitu. Bagi mereka yang mau memikirkannya lebih dalam, tentu tidak akan terburu-buru menyimpulkan negatif. Apalagi menghakimi. Karena respon yang salah justru bertendens judgmental. Untuk lebih menekankan bahwa bahasan lalu itu adalah sebuah kritik. Kali ini saya akan mencoba untuk membahasnya dengan seimbang berdasarkan pemikiran masa-masa. Pemikiran kita sebagai orang percaya. Pemikiran dengan iman Kristen kita. Mereka yang benar-benar mencari Tuhan tidak memalingkan diri hanya karena menemukan celah di dalam kehidupan gereja. Mereka tahu bahwa kesempurnaan bukanlah syarat untuk berjumpa dengan Allah. Pertama Bapak Ibu, kemunafikan tidak menghalangi pencari Tuhan sejati. Banyak orang kecewa dengan gereja karena melihat orang-orang yang berpura-pura rohani, namun tetap hidup tidak dalam kasih. Namun mereka yang terus mencari Tuhan tidak menjadikan kemunafikan sebagai alasan untuk menjauh. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka datang untuk mencari Tuhan, bukan mencari manusia. Pertama. Yang kedua, mereka tahu bahwa semua orang, termasuk diri mereka sendiri, masih di dalam proses pemilihan meski sudah dipanggil. Jangan biarkan kegagalan manusia membuatmu gagal melihat kasih Allah yang sempurna. Kedua, Bapak, sikap menghakimi dan penuduhan tidak mampu menghentikan imam. Kadang orang merasa ditatap atau dinilai karena masa lalu, penampilan atau status mereka. Namun mereka yang benar-benar mencari Tuhan tidak membiarkan luka itu membuat mereka berhenti. Malah sebaliknya, mereka sadar bahwa hanya Tuhan yang punya hak mutlak untuk menghakimi. Mereka berpegang pada kasih karunia, bukan pengakuan manusia. Yesus tidak datang untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Itu sudah ada di Lukas 5:32 Bapak Ibu ya.
keraguan iman justru membawa mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Pencari sejati tidak takut a priori, Bapak Ibu. Mereka tidak lari dari Tuhan karena ragu, tetapi justru mendekat untuk mendapat jawaban dari Tuhan sendiri. Nih, dalam proses ini, iman mereka dipertajam, bukan dihancurkan. Gereja menjadi tempat untuk bergumul, bukan tempat untuk tampil sempurna. Seperti Thomas, mereka berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku," setelah menemukan kebenaran di dalam keraguan ini. Eksklusivitas dan elitisme rohani tidak menyusutkan hati yang lapar. Ada gereja yang tampak eksklusif, ya, seolah-olah hanya untuk golongan tertentu atau untuk orang-orang suci saja. Tapi mereka yang mencari Tuhan dengan rendah hati tetap datang karena mereka tidak mencari penerimaan dari manusia, melainkan dari Allah. Mereka tahu bahwa salib Kristus adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang hebat. Mereka datang seperti seorang wanita yang berdoa dan membasuh kasih Kristus dengan air matanya di dalam Lukas 7 ayat 38. Meski orang-orang menganggapnya tidak layak. Sikap skeptis lingkungan tidak mengubur pengharapan. Dunia modern penuh dengan sinisme terhadap agama dan gereja. Bahkan di dalam gereja sendiri, bisa ada yang meragukan keajaiban atau hidup rohani. Tapi orang yang tulus tetap bertahan karena iman mereka tidak ditentukan oleh pendapat publik. Mereka mencari Tuhan bukan karena image pribadi, tapi karena kebutuhan jiwa, gitu loh. Kepada siapa kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan yang hidup, perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68. Jadi apa yang membuat mereka terus bertahan? Pertama, Bapak Ibu, mereka fokus pada Kristus, bukan pada manusia. Mereka tahu bahwa gereja adalah tubuh Kristus, tetapi Kristus tetap kepala. Manusia bisa mengecewakan, tapi Yesus tidak. Kedua, Bapak Ibu, mereka tidak mudah tersinggung karena mengerti arti pengampunan. Mereka tidak datang untuk menuntut pengakuan atau kenyamanan, tapi untuk melayani dan menerimanya dari Tuhan. Laku dari sesama tidak membuat mereka menjauh dari Allah. Yang ketiga, mereka telah dikenal dan dijamah Tuhan. Orang yang pernah dijamah oleh kasih Tuhan tidak mudah melepaskan diri dari khidmatnya. Gereja meskipun tidak sempurna adalah tempat di mana mereka menemukan dan mengalami hadirat itu berulang kali, Bapak Ibu. Sebagai penutup, mengapa mereka tetap datang ke gereja? Mereka setia karena mereka mengenal siapa yang mereka imani. Orang-orang ini tetap datang, tetap berlutut, tetap mengangkat tangan, tetap duduk dan mendengar khotbah, karena mereka bukan sedang bermain agama, tetapi membangun relasi dengan Tuhan. Mereka bukan sedang mencari gereja yang ideal, tapi menyembah Allah yang kekal. Mereka tidak menuntut kesempurnaan di gereja, karena mereka sendiri tahu betapa rusaknya hidup mereka dulu tanpa Tuhan. Bapak Ibu, gereja bukan rumah yang sempurna. Gereja adalah rumah bagi orang-orang yang mau disempurnakan oleh kasih Kristus. Itu saja, Bapak Ibu. Sederhana sekali. Amin, Bapak Ibu. Semoga Tuhan